Kembali lagi nih bareng gua Bimo dan tentunya ditemanin sama partner gua Faris. Kalau boleh tahu lu tuh suka film thriller yang kayak gimana, Is? Antagonisnya itu manusia sih sebenarnya. Iya. Karena kadang tuh manusia lebih serem daripada setan. Iya, terkadang ya. Itu motivasinya, kejahatannya dan lain sebagainya. Kalau udah gila, aduh serem banget. Tapi lu tuh suka thriller yang membumi atau thriller yang punya imajinasinya tuh gila gitu loh maksudnya? Lebih bisa terwujud di kenyataan, kadang emang lebih serem sih. Oke, iya benar sih. Gue juga setuju sih. Salah satu film thriller yang kalau emang relatable ya, yang kemungkinan terjadi sama orang di sekitar kita atau orang kemungkinan bisa melakukan kelakuan jahat seperti itu. Nah itu bisa creepy banget. Dan menurut gua Bad Samaritan bisa mewakili salah satu yang tadi Faris bilang. Bad Samaritan ini disutradarain sama Dean Devlin, ditulis skenarionya oleh Brandon Boyce, dan musik komposernya itu ada Joseph Loduca. Cast-nya nih yang menarik, Is. Iya. David Tennant di sini berperan sebagai psikopat. Terlepas dari David Tennant, salah satu cast yang gue suka adalah Robert Sheehan. Buat kalian yang udah nonton The Umbrella Academy pasti tahu salah satu karakter si Robert Sheehan ini. Seorang petugas valet yang masuk tanpa izin ke rumah seorang pria dan menemukan seorang wanita yang ketakutan dengan keadaan terikat. Udah banyak lah cerita thriller yang kayak, wah gue nyuri rumah orang ternyata rumah orangnya psikopat. Itu udah banyak banget. Tapi yang gue suka adalah kenapa harus supir valet? Gitu. Kenapa ininya harus tukang parkir lah ibaratnya. Teknik malingnya sih yang menarik ya. Iya, belum pernah ada. Teknik malingnya tuh menurut gue belum pernah ada. Pikiran gitu. Vale mobilnya dibawa kabur ke rumahnya, terus tetangga gak ada yang curiga gitu. Iya, bener banget. Masuk ke rumah. Nah itu yang gue suka dari Bad Samaritan ini adalah premisnya tuh bener-bener logis. Dan yang gue suka adalah dia dua orang nih. Satu jagain orang yang punya mobil gitu kayak, ayo cepetan nih. Satu lagi dia beraksi. Iya, satu lagi beraksi. Berdua jadi itu guys. David Tennant di sini berperan sebagai psikopat. Cukup ngeri ketika apalagi pas dia melotot tuh kayak kerasa banget gitu loh. Apalagi dia perawakannya kayak kurus nah iya gitu kan. Kayak apa junkie gitu loh sebenarnya dia kurang lebih cocok. Tapi dia emang udah beberapa kali sih Harry Potter yang mana ya? Barty Crouch Jr. inget ya? Ternyata berubah kan pas dikurung. Yang melet-melet itu loh. Iya gitu. tahu. Itu dia tuh David Tennant. Sama terakhir tuh gue nonton dia di Jessica Jones. Itu dia jadi psikopat juga, jadi villain utamanya itu keren banget. Dan si Robert Sheehan ini seorang pencuri yang gila, gue udah telanjur nyemplung. Gimana cara dia solve the problemnya juga punya motivasi yang menurut gue cukup kuat. Karena itu tadi juga sih menurut gue yang dia itu maling. Jadi dia gak bisa ngasih tahu semuanya ke polisi. Jadi polisinya juga kayak gak punya bukti yang banyak. Dan nolongnya juga gak bisa banyak juga. Film ini bisa deliver elemen apa ya, kalau horor tuh thriller itu deg-degan atau yang buat kita tuh kalau nonton udah sampai tutup mata atau kayak gila lu ngapain sih ngelakuin ini ya. Kesel mungkin lebih kesel ya gitu. Menurut gue berhasil. Mungkin itu munculnya ketika kita tahu capability-nya David Tennant tuh bisa ngapain aja sebenarnya psikopatnya. Benar. Karena kan itu baru nongolnya pas dia pulang ke rumah dan tahu kalau rumahnya dibobol kan. Sebelum itu kan kita kayak dikenalin dulu sih Sean itu kerjaannya apa, Derek kerjaannya apa gitu-gitu sih kayaknya sih. Walaupun event itu dia pertama kali tahu cewek disumpel pun itu masih feel-nya kayak udah mulai kebuka nih dikit-dikit gitu loh. Itu mungkin gerbangnya sih. Iya, dan ketika kita tahu si karakternya David Tennant ini ternyata sering one step ahead gitu ya. Jadi selalu lebih dulu punya rencana daripada si karakter utama itu, baru yang bikin kita kayak dia bakal ngapain lagi nih kayak gitu-gitu sih. Dan gue ngerasa ada vibe deep web, dark web gitu David Tennant-nya gitu. Iya. Nah, kayak soalnya dia kaya gitu kan. Cuma dia kayak nyiksa orang, nyiksa cewek, dikurung, dibunuh gitu-gitu. Mungkin dia kerja di deep web bikin konten. Iya, benar. Gua kurang serk aja sih lebih tepatnya ya. Gitu scoring musiknya sih. Scoring musiknya tuh menurut gua pribadi kayaknya untuk film thriller di tahun 2000-an apalagi udah belasan ya. Gitu itu udah nggak kayak gitu harusnya gitu loh. Gue ngerasa itu film thriller yang mungkin dimunculin di tahun jadul lah. Pendapat gue kali ya. Nah, yang gue lihat mungkin sih direkturnya pengen ada kesan jadulnya Hitchcock itu dengan scoringnya. Cuma mungkin gue masalahnya di scoringnya lebih ke ini sih nggak konsisten gitu. Jadi kayak nggak punya tema gitu loh di musiknya gitu aja sih. Kadang ada yang kenceng, ada yang kayak
nyaris mirip komedi sampai ke thriller Iya. gitu. Kayak temanya kurang jelas aja di scoringnya doang sih. Tapi sisanya sih menurut gue overall ketutup sih, karena dari acting si David Tennant-nya, psikopatnya, ibaratnya si psikopat punya cara sendiri untuk ngancurin si pencurinya punya cara sendiri untuk ngebalesnya atau pengen ngamatin si ceweknya ini. Gua scoringnya sendiri 7,5. Gue cukup enjoy di 1 jam berapa ya, mungkin cuma 40-an menit lah. Kalau gue sih paling 7 sih. Iya, Ini menghibur banget sih. Dan untuk yang kayak thriller, orang-orang yang suka thriller, kayak misalnya Don't Breathe. Ini cocok banget sih untuk kalian yang suka sama Don't Breathe. Intinya ini salah satu film thriller yang kalau lu nonton lu tuh nggak perlu full mood atau nggak perlu mikir banyak banget. Iya, gitu. Iya benar-benar. Kalau misalnya kalian lagi habis pulang kerja atau apa, aduh pengen nonton nih apa kayak ini bisa sih. Kalian yang pengen nonton Bad Samaritan, kalian bisa nonton di Mola TV. Kalian bisa carilah paket yang sesuai sama kalian gitu, 12.500 sudah bisa nonton film eksklusif di Mola TV. Segitu aja video review tentang Bad Samaritan ini gitu. Gue pengen kalian komen-komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe dan komen YouTube-nya Cinecrip gitu. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.